Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zulfahmi Soib dengan NIM 24 2019 0031 dari Prodi Sistem Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan dan mendemonstrasikan alat yang saya teliti, yakni dengan judul Sistem Monitoring Produksi Energi Panel Surya Berbasis Internet of Things. Dan di video kali ini, saya mau membahas mengenai beberapa hal, yakni yang pertama, bagaimana tampilan fisik dari alat yang diteliti, dilanjutkan dengan bagaimana cara mengoperasikannya, dan apa saja fitur-fiturnya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan berikan gambaran terlebih dahulu. Alat yang sedang saya teliti ini merupakan alat ukur untuk mengukur berapa produksi energi yang dihasilkan oleh panel surya selama 1 hari dalam satuan kWh. Alat ini dapat mengukur voltase dan ampere yang diproduksi oleh panel surya, sehingga dari kedua parameter tersebut, alat ini bisa memberikan data parameter lainnya seperti watt, energi dalam satuan kWh, dan dapat memberikan data rekapan produksi listrik dari panel surya selama beberapa hari yang lalu. Baik, di sini akan saya mulai dulu pembahasan yang pertama mengenai tampilan fisik dari alat yang diteliti. Baik, di sini pada bagian depan dari alatnya terdapat beberapa komponen, yakni yang pertama terdapat komponen LCD yang berfungsi untuk menampilkan data-data parameter dari pembacaan sensor, dan terdapat 3 tombol navigasi yang berfungsi untuk memudahkan bagi pengguna dalam mengoperasikan alat ini. Dan di sini terdapat 2 lampu indikator, yakni lampu indikator status dan lampu indikator beban. Lampu indikator status ini berfungsi untuk sebagai indikasi terhadap proses-proses yang sudah disetting. Dan lampu beban ini berfungsi sebagai indikator apakah terminal beban ini terdapat listrik atau tidak. Baik, dilanjutkan pada tampilan sisi produk di bagian kiri. Di sini terdapat 2 terminal positif dan negatif yang akan dihubungkan ke panel surya. Dilanjutkan, pada bagian bawahnya terdapat tombol RST. Tombol RST ini berfungsi untuk mengatur ulang atau mereset. Baik, dilanjutkan pada bagian sisi kanan. Di sini terdapat beberapa terminal, yakni terminal baterai dan terminal beban. Pada setiap terminal tersebut juga terdapat positif dan negatif. Pada terminal baterai ini yang akan dihubungkan ke baterai, dan terminal beban ini yang akan dihubungkan ke beban yang akan dinyalakan. Baik, itulah pembahasan mengenai tampilan fisik dari alat sistem monitoring produksi energi panel surya berbasis Internet of Things. Dan yang selanjutnya ini, kita akan masuk ke pembahasan mengenai bagaimana demonstrasi pengoperasian dari alat ini. Baik, untuk langkah pengoperasian dari alat ini, pertama-tama saya sudah siapkan sebuah baterai lithium seperti ini. Baterai lithium ini dengan voltase 12 volt sebagai pengganti aki. Dan pada keluaran dari baterai ini terdapat 2 kutub, yakni positif dan negatif. Dari kedua kutub ini saya akan hubungkan ke terminal baterai yang ada pada alat ini. Baik, setelah kabel dari baterai ini disambungkan ke alat, maka alat ini akan menyala dan akan menghubungkan ke jaringan WiFi yang sudah didaftarkan, yakni di sini jaringan WiFi-nya adalah Fahmi.dx yang ditandai dengan lampu indikator yang berkedip cepat. Adapun setelah terhubung ke WiFi yang sudah didaftarkan, maka alat ini dengan secara otomatis akan menghubungkan ke server Blink atau server IoT. Dan ini merupakan tampilan awal dari alat sistem monitoring produksi energi panel surya berbasis Internet of Things. Bersamaan dengan itu, ketiga tombol ini sekarang sudah bisa digunakan untuk menavigasi menu dari alat ini. Pada tampilan awal ini terdapat tulisan wattmeter panel surya. Nah, jika kita tekan tombol arah bawah seperti ini, maka akan tampil beberapa parameter pengukuran, yakni seperti contohnya ada voltase, yakni terbaca 10,5 volt yang bersumber dari baterai. Nah, adapun parameter seperti ampere, watt, dan lain-lain masih 0 dikarenakan belum ada arus yang masuk dari terminal konektor panel surya.
Jadi tampilan parameter ini merupakan tampilan parameter wattmeter panel surya yang akan mengukur arus dari terminal panel surya ke terminal baterai. Nah, untuk lebih mempermudah pemahamannya, di sini saya sudah siapkan kabel yang bersumber dari panel surya. Terdapat dua kabel yakni positif dan negatif yang akan saya hubungkan ke terminal panel surya yang ada di alat ini. Baik, setelah kabel yang bersumber dari panel surya dihubungkan ke alat ini, maka alat ini sudah mulai untuk membaca arus yang mengalir dan yang bersumber dari panel surya untuk disimpan ke dalam baterai. Adapun di sini terbaca arus dari panel surya 1,12 ampere dan untuk wattnya sekitar 13,6 watt. Dan pada pojok kiri bawah terdapat beberapa parameter yang ditampilkan, seperti parameter AH yang merupakan satuan ampere hour. Dilanjutkan terdapat parameter WP yang merupakan parameter watt peak atau watt paling tinggi yang pernah diukur oleh alat ini. Dan dilanjutkan parameter AP yakni ampere peak atau ampere paling tinggi yang pernah diukur oleh alat ini. Serta parameter WH yang merupakan satuan energi atau yang lebih dikenal satuan kWh yang biasa digunakan oleh PLN untuk menentukan harga listriknya. Baik, bersamaan dengan itu, pada sisi aplikasi Blink atau sisi platform Internet of Things, data pembacaan alat ini sudah berhasil dikirim untuk bisa dipantau di mana saja menggunakan aplikasi Blink. Adapun parameter yang ditampilkan juga hampir sama, yakni terdapat voltase, terdapat ampere, dan terdapat watt. Nah, kelebihan jika memantau menggunakan aplikasi Blink ini, kita bisa memantau grafik dari beberapa parameter. Contohnya parameter grafik watt ini, kita bisa memantau grafiknya sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memantau setiap 1 jam, 6 jam, 1 hari, bahkan 1 minggu. Baik, yang selanjutnya ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana fungsi dari terminal beban ini. Jadi terminal beban ini nantinya akan dihubungkan ke beban yang akan dinyalakan pada malam hari. Bisa berupa lampu dan lain-lain. Nah, untuk melihat pengukuran arus dari terminal beban ini, kita bisa masuk ke menu dengan menekan tombol arah bawah ini, maka akan terlihat tampilan tulisan wattmeter beban listrik. Nah, jika ditekan tombol arah bawah lagi, maka akan tampil beberapa parameter yang akan mengukur arus yang bersumber dari baterai yang keluar ke terminal beban. Nah, di sini skenarionya kabel dari panel surya saya akan putus yang akan mensimulasikan bahwa sedang masuk malam hari. Untuk beban listriknya, di sini saya gunakan modul power bank yang nantinya modul power bank ini berfungsi untuk mengecas baterai yang ada di HP. Maka dari itu, listrik yang digunakan untuk mengecas ke HP, nantinya listriknya bersumber hanya dari baterai yang tadi sudah dicas menggunakan panel surya. Adapun di sini kabel positif dan negatifnya saya hubungkan ke terminal beban dan bisa dilihat di sini modul dari power bank-nya menyala dan jika dihubungkan kabelnya ke HP, maka sekarang HP sedang proses charging atau mengisi ulang baterai. Serta di sini bisa dilihat penggunaan arus charging dari baterai ini sekitar 13-14 watt. Dan bersamaan dengan itu juga pada monitoring aplikasi Blink atau aplikasi Internet of Things, di sini juga bisa dipantau arus yang bersumber dari baterai untuk keluar ke beban listrik. Dengan hanya menggeser yang sebelumnya panel surya, digeser ke tab beban listrik. Data pembacaan pada alat serta data yang ditampilkan pada aplikasi Blink ini sama, hanya delay beberapa saat saja. Pada tab beban listrik ini terdapat parameter tambahan, yakni parameter perakiraan energi tersisa. Nah, parameter ini bisa memberikan data estimasi kira-kira berapa lama energi yang sudah diproduksi oleh panel surya yang sudah disimpan oleh baterai untuk digunakan menyalakan beban listrik pada malam harinya
Adapun data yang digunakan alat ini untuk bisa menghitung estimasi perakiraan energi tersisa, yakni bersumber dari parameter WH yang ada tadi di wattmeter panel surya, yakni 5,97 WH. Nah, parameter 5,97 WH ini akan dibandingkan dengan besaran beban listrik yang sedang digunakan pada terminal beban listrik, yakni sekarang digunakan sekitar 11,3 watt, maka didapatkan perakiraan daya akan habis sekitar 30 menit. Nah, perakiraan ini akan selalu berubah mengikuti berapa besaran watt yang sedang digunakan pada terminal beban listrik. Adapun di sini saya contohkan jika HP di sini saya nyalakan atau saya operasikan, maka secara otomatis penggunaan daya untuk charging dari HP ini akan menurun. Bisa dilihat menurun dari 10 watt menurun ke 8 watt. Nah, dengan menurunnya konsumsi arus dari beban listrik ini, maka akan meningkatkan juga perakiraan energi tersisa, yakni yang tadi awalnya 30 menit, sekarang menambah menjadi 42 menit. Nah, dilanjutkan jika HP ini saya matikan atau tidak saya operasikan, maka konsumsi untuk charging dari HP ini akan meningkat juga. Nah, dengan meningkatnya arus charging yang digunakan oleh HP ini, maka akan menurun pula estimasi atau perakiraan energi yang tersisa, yakni sekitar 30 menit. Nah, fitur perakiraan daya ini sangat penting bagi para pengguna PLTS untuk bisa mengetahui kira-kira produksi listrik yang sudah dihasilkan oleh panel surya bisa dapat digunakan berapa lama. Nah, yang selanjutnya ini saya akan lanjutkan mengenai fitur menu, yakni rekap produksi panel surya. Rekap produksi panel surya ini merupakan sebuah rangkuman berapa produksi energi listrik selama beberapa hari yang sudah berlalu. Nah, selain bisa memantau data hasil rekap produksi dari panel surya pada alat secara langsung, kita juga bisa memantau rekap produksi dari panel surya menggunakan aplikasi Blink. Di sini terdapat sampai 4 hari data rekapan produksi dari panel surya. Serta di bawah ini juga terdapat data rekapan konsumsi energi listrik yang digunakan pada terminal beban listrik. Adapun jika ingin melihat data rekapan konsumsi energi listrik, kita bisa menekan tombol arah bawah, maka akan terdapat tampilan tulisan rekap konsumsi beban listrik. Adapun jika menekan tombol arah bawah lagi, maka akan terlihat tampilan data rekapan dari D0 sampai D3. Nah, jika ditekan arah bawah lagi, maka akan tampil menu waktu sekarang. Nah, data waktu ini didapatkan ketika perangkat ini sudah berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi, serta terhubung ke jaringan internet. Dilanjutkan jika ditekan tombol arah bawah lagi, maka akan keluar menu pengaturan wattmeter. Di dalam menu pengaturan wattmeter ini terdapat beberapa parameter yang bisa kita setting sendiri. Untuk lebih mempermudah pemahamannya, di sini saya akan masuk dengan cara klik tombol warna hijau atau konfirmasi. Pada menu yang pertama ini terdapat menu adjust tegangan. Jadi kita bisa menambah atau mengurangi tegangan yang terbaca pada alat ukur ini. Atau istilahnya mengkalibrasi dari pembacaan sensor yang ada pada alat ini, yakni pada sensor tegangan. Untuk mengurangi tegangan bisa menggunakan tombol arah bawah, dan jika untuk menambah dari tegangannya bisa klik tombol arah atas. Dilanjutkan jika ingin mengatur parameter lain dengan cara klik tombol warna hijau, maka di sini akan tampil parameter arus panel, yakni untuk mengadjust atau mengkalibrasi pembacaan dari arus yang bersumber dari panel surya untuk mengisi ke baterai. Setelah kabel dari panel surya dihubungkan, maka pembacaan arus juga akan naik. Dari sini kita bisa mengadjust atau mengkalibrasi apakah ingin ditambah atau dikurangi dari pembacaan arusnya. Dilanjutkan pada parameter settingan yang selanjutnya adalah parameter arus beban. Di sini kita bisa mengatur atau mengkalibrasi pembacaan arus dari baterai menuju ke
terminal beban. Dari sini kita bisa menambah atau mengurangi juga. Dilanjutkan parameter settingan yang selanjutnya adalah fitur LVD atau fitur low voltage disconnect. Jadi jika terdeteksi pada tegangan yang tertentu yang sudah disetting, kalau di sini settingannya 7 volt. Nah, jika tegangan baterai sudah terdeteksi pada alat ini sekitar 7 volt, maka listrik yang ada pada terminal beban akan diputus, sehingga baterai tidak akan sampai terkuras habis atau istilahnya tekor. Dan yang selanjutnya terdapat settingan reconnect volt. Reconnect volt ini berfungsi sebagai syarat untuk bisa terminal beban ini menyala kembali, yakni pada settingan ini disetting 7,5 volt. Jadi jika tadi baterai sudah terdeteksi lemah pada voltase 7 volt, maka jika tegangan baterai sudah dicas kembali dan sampai 7,5 volt, maka terminal beban akan menyala kembali. Nah, dari kedua settingan LVD tadi, kita bisa mengaturnya sendiri sesuai keinginan. Nah, menu settingan yang terakhir pada alat ini ada fitur yang bernama LCD selalu aktif. Jadi secara default, alat ini LCD-nya akan mati secara otomatis dalam beberapa waktu. Namun, pengguna bisa mengaktifkan fitur LCD selalu aktif ini agar layar LCD-nya bisa selalu menyala. Baik, itulah semua settingan yang ada pada alat ini. Adapun untuk keluar dari menu settingan ini dengan cara klik secara bersamaan tombol arah atas dan tombol arah bawah. Baik, di sini saya akan demonstrasikan bagaimana fitur LVD dapat bekerja. Jadi di sini untuk terminal yang dari baterai ini akan saya cabut dan akan menyisakan kabel yang bersumber dari panel surya dan kabel yang menuju ke beban listrik. Baik, di sini akan saya coba turunkan voltasenya menjadi ke sekitar 7 volt dan kita akan lihat fitur LVD-nya apakah bekerja atau tidak. Perhatikan sekarang voltasenya sudah 7,8 volt dan turun terus sampai 7 volt dan bisa dilihat lampu indikator dari beban ini mati dan juga lampu dari modul power bank juga mati, yang mengakibatkan HP sekarang sudah tidak mengecas lagi. Nah, sekaligus pada fitur LVD ini akan mengindikasikan juga bahwa baterai sedang terdeteksi lemah. Yang dari alat ini akan juga mengeluarkan suara peringatan dari komponen buzzer, serta alat ini juga akan memberikan notifikasi bahwa baterai sedang lemah pada aplikasi Blink. Nah, bisa dilihat di sini terdapat notifikasi baterai lemah. Segera cek kondisi baterai. Nah, adapun demonstrasi yang selanjutnya adalah untuk bisa menghubungkan lagi atau menyalakan lagi arus listrik dari terminal beban listrik, yakni dengan cara menaikkan lagi tegangan ke sekitar tegangan 7,5 volt, yakni merupakan tegangan reconnect yang sudah disetting tadi. Nah, di sini sebenarnya terdapat menu yang terakhir pada alat ini, yakni menu reset pengukuran. Adapun menu reset pengukuran ini berfungsi untuk mengatur ulang atau menolkan kembali pengukuran dari energi atau WH dan parameter lain untuk kembali ke nol. Nah, ketika masuk pada menu riset pengukuran ini terdapat dua pilihan yang bisa kita pilih, yakni apakah kita akan meriset pengukuran pada wattmeter panel surya ataukah kita akan meriset pengukuran pada wattmeter beban listrik. Tapi sebelum itu, di sini saya akan tampilkan dulu pengukuran sebelumnya yang sudah tercatat oleh alat ini. Parameter WP tertulis 21,91 WP. Parameter AP tertulis 1,83 AP. Dan parameter WH tertulis 7,34 WH. Dan di sini kita akan coba untuk riset pengukuran dari wattmeter panel suryanya. Nah, pada panah yang mengarah ke reset panel, tekan tombol hijau, maka akan dimulai proses meriset dari pengukurannya. Tekan kedua tombol arah atas dan bawah untuk keluar dari menu,
Dan di sini kita bisa lihat kalau AH-nya kembali ke 0, untuk WP-nya kembali ke 4,08 WP, AP-nya 0,32 AP, dan WH-nya kembali ke 0,03 WH. Artinya untuk riset pengukurannya sudah berhasil. Dan yang selanjutnya akan saya coba untuk meriset lagi pengukuran dari wattmeter beban listrik. Di sini tercatat WP-nya 17,04, AP-nya 1,69 AP, dan WH-nya 1,98 WH. Baik, kembali ke menu riset pengukuran. Arahkan panahnya ke riset beban. Tekan tombol hijau untuk konfirmasi, maka proses riset pengukurannya sudah dimulai. Tekan arah tombol atas dan bawah untuk keluar dari menu. Navigasikan ke menu wattmeter beban listrik. Dan bisa dilihat sekarang AH-nya 0 dan WP-nya 8,22 WP. AP-nya 0,65 AP dan WH-nya 0,07 WH. Artinya untuk riset pengukurannya sudah berhasil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan demonstrasikan pada alat yang saya teliti, yang saya gunakan sebagai judul skripsi saya yang berjudul Sistem Monitoring Produksi Energi Panel Surya Berbasis Internet of Things. Semoga dari video ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi kalian. Sekian dari saya, apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.